Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Malam ini pemerintah melalui Kementerian Agama menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Sambil menunggu pengumuman sidang isbat, kami akan mengajak Anda untuk memahami prosesnya. Sudah hadir bersama saya 2 narasumber di studio. Yang pertama saya akan perkenalkan untuk Anda ada Ustadz Taufikur Rahman atau yang biasa kita kenal dengan Ustadz Pantun. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz Pantun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vena. Ada pantunnya nggak Ustadz? Ada dong, naik sedan ngemil kue putu. Cakep. Arah Surabaya ada yang bagikan patin. Cakep. Ramadan sudah di ambang pintu, saya minta maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Ustadz Pantun. Baik, selain juga Ustadz Pantun yang sudah hadir bersama kami, ini juga telah hadir juga Kiai Haji Cyril Wafa selaku Ketua Lembaga Falakiyah PBNU. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kiai. Waalaikumsalam Mbak Vena. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Sudah siap ya kita Siap, menunggu tapi nggak hasilnya Pantun. sidang isbat. Mohon maaf lahir batin Pak Kiai. Sama-sama. Baik pemirsa, sebelum kita memulai perbincangan bersama dengan 2 narasumber di studio, kita akan simak terlebih dahulu pemantauan hilal di sejumlah titik di tanah air. Pemirsa, melaksanakan Rukyatul Hilal atau pemantauan hilal di 96 titik seluruh Indonesia untuk penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah di Hotel Borobudur, Jakarta. Dalam prosesnya, sidang isbat pemerintah menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, hingga ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam. Untuk melengkapi data hisab, Kemenak melaksanakan Rukyatul Hilal di berbagai lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan hasil rukyat dari seluruh titik tersebut ini menjadi bahan utama dalam pembahasan sidang isbat. Pemantauan hilal untuk penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah digelar di Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari, Jakarta Barat. Rukyatul Hilal yang dilakukan di masjid ini memadukan metode modern dan tradisional. Kegiatan pemantauan ini dilakukan Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Kementerian Agama Jakarta Barat. Sejumlah persiapan telah dilakukan sejak sore hari, termasuk penyiapan peralatan dan penentuan titik pantau. Teleskop dan teodolit tampak dimanfaatkan untuk menentukan posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomis. Sementara itu pemirsa, perangkat tradisional rubu yang kerap digunakan para ulama juga turut digunakan dalam pemantauan hari ini. Masjid Hashim Asy'ari dipilih sebagai titik rukyat karena memiliki area pandang ke arah ufuk barat yang cukup terbuka. Dari Jakarta kita beralih ke Surabaya pemirsa, pemantauan hilal untuk penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah digelar di Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari, Jakarta Barat. Dan itu tadi tayangan dari Masjid Kiai Hashim Asy'ari. Dan selanjutnya pemirsa yang Anda saksikan saat ini adalah Observatorium Astronomi Sunan Ampel Surabaya yang melakukan Rukyatul Hilal di Gedung Twin Tower lantai 10. Berdasarkan hasil pengamatan hilal pada sore ini masih berada di posisi -1 derajat di bawah ufuk sehingga dapat dipastikan hilal tidak tampak. Dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang tergabung dalam Observatorium Astronomi Sunan Ampel Surabaya melakukan Rukyatul Hilal atau pemantauan bulan di rooftop Gedung Twin Tower lantai 10 di Jalan Ahmad Yani, Surabaya.
Berdasarkan hasil pengamatan, baik menggunakan teleskop manual dan robotik, ketinggian hilal sore ini masih berada di posisi minus 1 derajat di bawah ufuk, sehingga dapat dipastikan hilal tidak tampak. Hasil rukyatul ini nantinya selain sebagai bagian dari edukasi akan disampaikan juga kepada Kementerian Agama sebagai pertimbangan dalam sidang isbat yang akan digelar pada sore nanti oleh Kementerian Agama. Lalu bagaimana pantauan hilal di sejumlah wilayah? Telah bergabung bersama kami pemirsa, rekan-rekan kami ada Shena Damayana di Hotel Borobudur Jakarta, kemudian ada Putri Sofia Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari Jakarta, dan Farah Manila di Bang Jombang Jawa Timur. Kita terlebih dahulu menuju rekan kami di Hotel Borobudur Jakarta. Shena, selamat malam. Bagaimana persiapan di sana dan kapan digelarnya konversi sidang isbat dari Hotel Borobudur? Ya, selamat malam pemirsa, seperti inilah situasi di Hotel Borobudur, tempat di mana nantinya akan dilaksanakan sidang isbat. Jadi saya sekarang berada di ruang konferensi pers dan tepat di belakang dinding ini pemirsa, ini merupakan ruang yang nanti akan dilakukannya sidang isbat. Tadi pemirsa di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sempat dilaksanakannya juga seminar posisi hilal, dan itu terbuka untuk umum untuk memaparkan data posisi hilal atau bulan sabit muda berdasarkan perhitungan astronomi pemirsa, yang tadi juga sempat dikatakan bahwa sebenarnya ada fakta-fakta dalam pemaparan tersebut bahwa tinggi hilal di Indonesia ini masih di bawah atau negatif atau di bawah ufuk. Di wilayah Indonesia yang titik elongasinya semakin ke barat semakin mengecil karena hilalnya belum terlihat, dan karena kriteria untuk penentuan hilal ini berpacu kepada ketinggian dan juga elongasi. Selain itu juga pemirsa ada yang menarik dikarenakan bahwa hari ini merupakan hari ijtima atau konjungsi geosentrik. Istimewa ini terjadi, ada yang mengatakan juga bahwa ini syarat wajib untuk masuknya ke bulan baru Hijriah, ini harus melewati ijtima. Selain tadi pemirsa di jam 17.00 waktu Indonesia Barat dilaksanakannya pemaparan, nanti juga direncanakan di jam 18.30 waktu Indonesia Barat, ini akan barulah dilaksanakannya sidang isbat dan tertutup untuk umum yang dilakukan oleh Kemenag. Lalu juga ada pelibatan dari Komisi 8 DPR RI, lalu ada perwakilan dari Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia, BMKG, BRIN, hingga perwakilan Ormas Islam, dan tentu juga ahli falak. Dan ini juga karena melibatkan banyak pihak pemirsa, ini yang membuat pelaksanaan dari sidang isbat sendiri dilakukan di hotel pemirsa, dikarenakan tadi yang saya sebutkan bahwa terdapat banyak pihak yang terlibat dalam penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah ini pemirsa. Dan nanti direncanakan di pukul 19.05 waktu Indonesia Barat barulah akan dilakukan konferensi pers atau pengumuman kapankah 1 Ramadan akan jatuh. Demikian, kembali ke studio. Baik, dari Shena Damayana pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari Jakarta. Ada rekan kami Putri Sofia. Putri, bagaimana hasil pemantauan hilal di tempat Anda mengabarkan saat ini? Ya, selamat sore Vena Kintan dan juga pemirsa TV One. Pantauan hilal langsung di Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari di Jakarta Barat saat ini memang masih terus berlangsung. Dari informasi yang kami dapatkan tadi, ini prosesi dimulai tadi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, dan masih ada waktu sekitar kurang lebih 10 hingga 15 menit sampai penglihatan ataupun pantauan rukyatul hilal di Masjid Hashim Asy'ari ini berlangsung, sebelum nantinya dari pihak tim yang memang memantau begitu akan memberikan konferensi pers ataupun pernyataan ke media mengenai pantauan hilal yang digelar pada hari ini. Dan prosesi pemantauan hilal saat ini memang tergabung dari pihak Masjid Hashim Asy'ari bersama dengan lembaga falakiyah dari perwakilan ataupun pengurus wilayah Ulama beserta juga dengan Kementerian Agama dari Kota Administrasi Jakarta Barat. Dan kalau kita lihat dari metode yang digunakan di Masjid Hashim Asy'ari sendiri, ini menggunakan 3 alat. Ini merupakan 3 alat yang merupakan kombinasi dari perangkat-perangkat modern dan juga perangkat tradisional. Untuk perangkat modern yang digunakan pada prosesi Rukyatul Hilal pada sore hari ini diantaranya memang ada perangkat bernama teleskop robotik yang langsung
terkoneksi begitu dengan monitor untuk melihat hilal, dan juga ada theodolite untuk menentukan posisi arah hilal secara tepat berdasarkan perhitungan astronomi. Tetapi tidak hanya perangkat-perangkat modern yang digunakan di Masjid Hasyim Asy'ari sendiri, tetapi juga menggunakan salah satu perangkat tradisional yang bernama rubu, yang mana secara fisik rubu ini merupakan sebuah papan seperempat lingkaran ataupun 90 derajat yang digunakan untuk menghitung tingginya arah hilal yang memang dipantau pada sore hari ini tadi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Adapun memang dari para personil yang bertugas di sini pada prosesi pemantauan hilal ini akan berlangsung pada saat matahari tenggelam, dan ini merupakan momen-momen krusial karena hanya ada beberapa menit bagi para tim untuk melihat apakah hilal terlihat atau tidak, karena untuk prosesi pemantauan hilal sendiri ini dilakukan dengan observasi langsung ke ufuk barat, dan juga ada pengamatan menggunakan teleskop dan juga visual mata, dan juga menggunakan perangkat-perangkat yang sudah tadi yang kami sebutkan tadi. Setelah memantau, nantinya para tim juga akan mencatat apakah hilal terlihat atau tidak, waktunya berapa lama, dan juga bagaimana kondisi cuaca yang ada di sini. Untuk sementara demikian, Vena, kami kembalikan ke studio. Masih terus berlangsung pemantauan hilal dari Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jakarta. Nanti kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat laporan rekan kami Farah Manilah di Jombang, Jawa Timur. Tapi Breaking News TV One harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Breaking News TV One. Pemirsa, kami saksikan terlebih dahulu ada informasi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jakarta. Kita nyatakan berhasil tanpa melihat hilal. Jadi berhasil tanpa melihat hilal karena hilalnya telah terbenam lebih awal daripada matahari. Demikian dari kesimpulan kita pada sore hari ini. Berapa Pak ketinggian hilal? Ketinggian hilal 0,9 derajat ya, minus di bawah ufuk, sehingga dengan demikian tidak ada potensi untuk teramati atau terlihat hilal pada sore hari ini. Namun demikian tetap kita akan melaporkan hasil pengamatan observasi kita pada sore hari ini ke sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai bahan isbat atau penetapan untuk awal Ramadan 1447 Hijriah. Berarti untuk di titik Kanwil saja atau di semua titik Jakarta ini berarti tidak memenuhi kriteria makro? Iya, secara hisab seluruh titik di DKI Jakarta tidak memungkinkan atau ghair imkan untuk terlihatnya hilal Ramadan 1447 Hijriah pada sore hari ini. Sehingga kemungkinan sesuai dengan petunjuk dari hadis Rasulullah, kita akan menggenapkan fa'akmilu al-iddata salasin, bilangan hari bulan Sya'ban saat ini tanggal 29, kita akan insya Allah akan genapkan menjadi 30 Sya'ban esok hari, dan lusa kemungkinan baru akan kita mulai awal Ramadan. Namun demikian tetap keputusan mutlak ada nanti di sidang isbatnya. Kita tunggu dari pengumuman Kementerian Agama. Berarti ada potensi untuk perbedaan juga Pak, ini mungkin himbauannya kepada masyarakat? Ya, potensi perbedaan memang sepertinya ada karena dari salah satu organisasi masyarakat telah mengkabarkan bahwa mereka memulai satu Ramadan pada tanggal 18 Februari ya, esok hari artinya. Sementara kita besok tanggal 18 Februari itu masih istiqmal, masih 30 Sya'ban. Ini potensi perbedaannya. Namun demikian kita tetap menghargai keputusan yang telah diambil karena tentu saja ya keputusan itu diambil atas dasar ilmu, atas dasar hujah yang insya Allah benar adanya seperti itu. Dari 6 wilayah yang pemantauan hilal di DKI Jakarta sendiri Pak, itu 6-6-nya memang tidak dilakukan hilal Pak ya? Iya, karena datanya sudah kita hitung terlebih dahulu tadi di awal dan sama untuk posisi DKI Jakarta. Yang Anda tadi saksikan pemirsa adalah konferensi pers yang disampaikan langsung dari kantor Kanwil Kemenak Jakarta, dan dikatakan bahwa dari titik pemantauan tersebut ini tidak terlihat dan tidak memenuhi kriteria sehingga tidak memungkinkan untuk terlihat adanya hilal. Dan nanti juga disampaikan oleh Kakanwil Kementerian Agama bahwa keputusan ini tetap pada Kementerian Agama yang nanti akan disampaikan pada pukul 19:05. Kami ajak
Anda pemirsa untuk kembali menuju ke Masjid Kiai Haji Hashim Asyari untuk mendengarkan konferensi pers berikut ini. Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan hanya sebatas memberikan ikhbar. Adapun isbat adalah bagian daripada pemerintah. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat terutama di Jakarta agar menentukan 1 Ramadan menunggu pengumuman Menteri Agama yang insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan sidang isbat. Jika itu tidak bisa dilihat, maka insya Allah kita akan menyempurnakan ya hitungan ini menjadi 30 hari dan puasa akan jatuh pada hari Kamis jika tidak bisa terlihat. Jadi dalam hadis disebutkan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in humma alaikum, jika ternyata mendung nggak bisa dilihat, fa akmilul iddata salasina yauman, maka wajib menyempurnakan untuk 30 hari. Nah, namun demikian tetap kita menunggu secara resmi. Jadi hukmul hakimi ilzamun yarfaul khilaf. Keputusan pemerintah itu ilzamun, bersifat ya tetap ya yarfaul khilaf. Mudah-mudahan bisa menghilangkan sebuah perbedaan. Jadi ilzam mengikat untuk semua orang, yarfaul khilaf, sehingga bisa menghilangkan perbedaan yang ada. Mungkin dari Ibu Yeni kami persilahkan. Apa perlu cukup kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Syamsul Ma'arif, Ketua PWNU DKI beserta seluruh kiai yang telah hadir, para pemuka agama, juga para dari pemerintah yang telah hadir. Kita telah mendengarkan tadi pandangan dari PWNU DKI yang telah memimpin bersama dengan teman-teman dari tim Falakiyah DKI, PWNU DKI ya, untuk mencoba melihat posisi hilal apakah sudah tampak atau belum. Dan ternyata memang walaupun dengan melalui upaya baik secara kasat mata, bil fi'li maupun secara teleskop, memakai teleskop canggih, belum terlihat adanya bulan. Ya, tadi Anda menyaksikan konferensi pers yang disampaikan langsung dari Masjid Kiai Haji Hashim Asyari Jakarta, salah satu lokasi pemantauan hilal, di mana disampaikan oleh Ketua PWNU DKI Jakarta, Kiai Haji Syamsul Ma'arif, bahwa menunggu pengumuman resmi yang akan disampaikan langsung oleh Kementerian Agama pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga disampaikan oleh pembina PWNU, yakni Yeni Wahid, bahwa belum terlihat adanya hilal dari lokasi pemantauan di Masjid Kiai Hashim Asyari, sehingga menyempurnakan 30 hari jatuh pada hari Kamis tentunya. Tapi lagi-lagi ini semua masih menunggu keputusan yang nanti akan disampaikan oleh Kementerian Agama. Baik, sambil menunggu jalannya konferensi pers sidang isbat, hasil sidang isbat yang akan digelar di Hotel Borobudur Jakarta dari Kementerian Agama, kita akan kembali lagi pemirsa untuk memantau langsung dari Masjid Kiai Haji Hashim Asyari berikut ini. Justru kita menata niat kita untuk memasuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dengan keikhlasan dan kekuatan untuk saling mendukung satu sama lain sesama anggota masyarakat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan, barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan.
Ya, itu dia pemirsa konferensi pers yang disampaikan dari Masjid Kiai Hashim Asyari, dan keputusan resminya lagi-lagi masih menunggu dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang akan diumumkan sesaat lagi. Dan kita akan kembali memantau pemirsa. Kami akan ajak Anda menuju ke Jombang. Sudah ada rekan kami Farah Manila. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farah, bagaimana hasil pemantauan hilal dari titik Anda mengabarkan saat ini di Jombang? Ya, waalaikumsalam Fena dan juga pemirsa. Pemantauan atau Rukyatul Hilal tadi juga telah dilakukan dan memang hasilnya sesuai dengan prediksi atau perhitungan data hisab, yang mana memang hilal tidak bisa terlihat pada malam hari ini. Namun untuk mengetahui bagaimana lebih rinci dan juga lebih detail berdasarkan hasil Rukyatul atau pemantauan hilal di lokasi ini dengan menggunakan 4 teleskop manual dan juga robotik serta 1 TD Lloyd, saya bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Bapak Muhajir. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mungkin boleh dipaparkan lebih rinci bagaimana kemudian hasil dari perhitungan Rukyatul Hilal berdasarkan perhitungan hisab yang sebelumnya juga telah dilakukan? Ya, berdasarkan hasil hisab teman-teman muhasib di Jombang dan pemantauan secara langsung atau observasi Rukyatul Hilal, maka sampai sore ini memang hilal belum bisa dilihat di PUB Jombang, gitu ya. Jadi akhirnya kami tadi untuk penentuan 1 Ramadan kita masih menunggu hasil keputusan sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Pak, kemudian sebelumnya kan Muhammadiyah juga telah menyampaikan bahwa telah menentukan 1 awal Ramadan begitu ya pada besok atau hari Rabu 18 Februari. Kemudian bagaimana menanggapi perbedaan ini, Pak? Ya, kami mengajak tentunya meskipun kita berbeda pendapat, kita saling menghormati. Masing-masing kita punya argumen untuk menentukan 1 Ramadan. Kalau kami sudah sepakat, kita menunggu hasil sidang isbat pemerintah. Kalau ada ormas lain yang menggunakan hasil hisabnya untuk penentuan Ramadan, ya silakan saja. Tetapi kita harus saling menjaga ukhuwah, persatuan kesatuan umat Islam di Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Muhajir, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, telah menyampaikan bahwa memang hari ini di wilayah Jombang tidak dapat terlihat hilalnya sehingga masih menunggu hasil dari sidang isbat yang dilakukan di Jakarta. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kembalikan ke Vena. Baik, terima kasih Farah Manila atas laporan Anda langsung dari Jombang. Tidak terlihat di Jombang dan juga di Jakarta. Kita akan bahas bersama dengan Pak Ustadz Taufikur Rahman dan juga Pak Kiai. Tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Breaking News TV One akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa. Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menyediakan teleskop untuk melakukan pengamatan pemantauan hilal di awal Ramadan 1447 Hijriah. Sejumlah petugas sedang melakukan persiapan dan menyediakan teleskop untuk memantau hilal bersama dengan pemerintah Kota Medan yang akan dilaksanakan sore nanti. Kepala OIF UMSU, Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar mengatakan pihaknya hanya menyediakan fasilitas dan tidak melakukan pengamatan hilal karena posisinya berada di titik minus atau negatif dan tidak nampak di langit Kota Medan. Ya, kita akan langsung membahasnya bersama dengan Ustadz Taufikur Rahman dan juga Pak Kiai Cyril. Tapi terlebih dahulu saya mau ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau dari laporan rekan-rekan kami di sejumlah titik di Jakarta dan juga di Jombang, ini hilal tidak terlihat. Bagaimana Pak Kiai? Memang pada malam hari ini itu bulan terbenam lebih dahulu daripada matahari. Jadi nggak mungkin terlihat karena sudah di bawah ufuk gitu. Nah, itu syarat pertamanya harus ada di atas ufuk baru bisa kelihatan. Itu pun masih perlu ada beberapa syarat pendukungnya lainnya. Tapi per hari ini, malam ini atau pada saat maghrib tadi itu matahari terbenam didahului oleh bulan. Jadi ketika matahari terbenam dia sudah
lebih dulu di bawah ufuk. Oke, Jadi nggak di bawah mungkin ufuk kelihatan. ya, dan jadi tidak terlihat. Karena belum ada hilalnya. Baik, Pak Kiai, kita kan tidak ingin mendahului Pemerintah. keputusan resmi yang akan disampaikan oleh iya. Kementerian Agama nanti pukul 7. Tapi kalau kita melihat artinya sejauh ini tidak terlihat, ini kan akan jatuh pada hari Kamis ya Pak Kiai ya. Ini nampak terjadi perbedaan dengan ormas seperti Muhammadiyah. Bagaimana Anda melihat perbedaan ini? Sebetulnya kalau perbedaan itu kan pengalaman kita sudah bertahun-tahun, artinya nggak kaget lagi. Cuman masalahnya kalau malam hari pada awal Ramadan kali ini itu biasanya kalau posisi hilal di bawah ufuk, posisi bulan di bawah ufuk, NU, Muhammadiyah, pemerintah dan lainnya itu sepakat biasanya gitu kan. Cuman karena Muhammadiyah menggunakan kriteria baru yang perlu diperkenalkan, walaupun di bawah ufuk bisa tanggal 1 karena menetapkan kalau ini kan HGT ya, kalender Hijriah global tunggal itu menentukan kalau di dunia sudah ada yang posisi hilalnya sudah 5 derajat dimanapun berada, dan kali ini adanya di Alaska, sampai di Alaska itu 5 derajat, dan ketika ketika fajar itu terjadi sebelum ijtima'nya atau konjungsinya terjadi sebelum fajar di Selandia Baru. Nah, ini kriteria yang baru Muhammadiyah itu. Makanya terjadi perbedaan pendapat antara Muhammadiyah dengan pemerintah dan ormas-ormas lainnya. Oke. Bicara soal kriteria, kita kan menganut kriteria dari Mabims ya, dan tinggi hilal dan juga elongasinya sejauh ini masih sama dengan apa yang menjadi kriteria dari Mabims tersebut? Masih, karena ini baru berumur 5 tahun, dari umur 2021, sekarang 2026, itu baru umur 5 tahun. Kesepakatan yang diambil oleh negara-negara Mabim itu. Ya tetap masih 3 derajat ketinggiannya, elongasi 6,4, dan sekarang ini belum mencapai itu semuanya. Dan kalau kita bicara soal jalannya sidang isbat, ini kan semua dirundingkan dan juga dibahas tentunya Pak Kiai. Kita ingin tahu juga bagaimana kemudian cara kerjanya sidang isbat ini sehingga pemerintah pada akhirnya bisa memutuskan kapan penetapan 1 Ramadan. Perlu diketahui bahwa hukum itu ada 2 sisi yang harus terpenuhi. Satu adalah prosedur, 2 adalah substansi. Jadi meskipun sekarang ini nanti sudah diketahui bulan di bawah ufuk, tapi itu prosedurnya udah ada ru'yah, dan itu sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Dan dari jam 4 tadi itu di Indonesia bagian timur sudah melaksanakan ru'yatul hilal, karena di sana kan sudah maghrib gitu kan. Terus jam 5 Indonesia bagian tengah, terus jam 6 kesekian Indonesia bagian barat. Nah, ini sudah dilaksanakan semua, laporan sudah masuk ke Kementerian Agama, kemudian dirapatkan pada setelah maghrib ini, kemudian setelah rapat kemudian disepakati bersama, nanti dipimpin oleh Menteri Agama, dan akan ditawarkan bagaimana, apakah malam ini tanggal 30 atau 1 itu nanti tidak dimusyawarahkan, diambil kesimpulan oleh Menteri Agama setelah ada musyawarah itu. Oke, setelah ada musyawarah baru kemudian disampaikanlah ke seluruh masyarakat. Sambil tentunya kita menantikan hasil keputusan yang nanti akan disampaikan oleh pemerintah. Pak Ustadz, ini kan kita sudah menyambut awal Ramadan. Apa sebetulnya makna awal Ramadan bagi umat Islam secara spiritual? Menyambutnya bahkan bukan hanya dari Ramadan. Kita dari sejak awal Rajab tuh, makanya sudah betul-betul viral kesana kemari dengan seperti yang Nabi ajarkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadana wa hasil maqasidana. Ini ungkapan doa yang memang rasa kerinduan sama Ramadan, Mbak. Ya Allah, barokahkan kami di bulan Rajab. Amin. Barokahkan kami di bulan Sya'ban yang sekarang. Dan poinnya finalnya, ya Allah, sehatkan jasmani rohani kami. Amin. Tetapkan iman Islam kami, murahkan rezeki kami, izinkan bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Nah, ini secara kerinduan yang memang secara rangkaian, Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah, dan kata Kanjeng Nabi, Ramadan syahru ummati, Ramadan bulan hadiah dari Allah untuk umatnya Rasulullah. Makanya secara makna etimologi itu sendiri, Ramadan itu artinya adalah pembakaran.
Ya, pembakaran gimana? Buat mereka yang menghormati di tengah Ramadan dengan cara menyambutnya, meningkatkan kualitas ibadahnya. Siang hari dia berpuasa, malamnya dia sholat dengan memperbanyak ibadah sholat. Itu sampai Nabi memberikan jaminan, man soma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa, dia niatkan karena iman, karena Allah, menjadi penggugur dosa-dosanya. Itu makna Ramadan. Ya. Luar biasa, sangat mendalam, dan tentu ketika Pak Ustadz menyampaikan, kita juga sambil mengamini dalam hati tentunya agar Ramadan bisa kemudian membawa berkah untuk kita semua. Amin, insyaallah. Pak Ustadz, kita juga ingin tahu, ini kan kita sambil menunggu hasil keputusan dalam sidang isbat. Mengapa sidang isbat ini begitu penting begitu untuk umat muslim? Ya, di sini menghormati firman Allah surat keempat juz kelima ayat ke-59. Yang dimana Allah memerintahkan kepada kita semua, patulah kamu kepada Allah dan Rasul wa ulil amri minkum. Penguasa atau pemerintah di mana kita tinggal. Nah, di sini perlunya nanti kita menunggu sidang isbat. Tapi dari semua yang tadi dari siang udah bekerja ya, gitu. Sebenarnya secara substansi ilmunya, kalau bahasa saya mah ada pensil di dalam gelas. Hasil udah jelas. Karena tadi Kiai Wafa udah menjelaskan, jadi kan di dalam kita mempelajari ilmu falak, itu kan ada 3 kemungkinan. Satu, Kiai izin ya, ada mustahil ru'yah. 2, imkan ru'yah. Dan yang ketiga, ada namanya qat'i ru'yah. 1, mustahil. Mustahil itu ya berarti nggak mungkin terjadi. Nah, penjelasan yang tadi Kiai Wafa sampaikan, untuk saat ini di Indonesia berarti masuk kategori mustahil. Di saat mustahil, karena di bawah ufuk, dari mulai yang di Aceh paling tinggi, itu di bawah ufuk minus. Itu kalau dari ke Jayapura, itu akan lebih tinggi lagi. Nah, di situ jadi secara objektif, secara ilmiah, maka masuk kategori mustahil nampak hilal. Nah, di saat mustahil nampak hilal, maka berlaku hadis yang sangat dipakai oleh pemerintah kita, sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi fa in gumma alaikum fa'akmilu sya'bana thalathina yauman. Berpuasalah karena melihat bulan, berbukalah besok menentukan tanggal 1 Syawal dengan melihat bulan, dan di saat terhalang ya tidak mampu melihat, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Kita juga masih ingin membahas lebih dalam ya. Tadi sudah saya tanyakan ke Pak Kiai soal perbedaan begitu. Tapi nanti mungkin Pak Ustadz bisa jawab, kita masih punya banyak sekali waktu. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Breaking News TV One akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One pemirsa. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Pak Ustadz dan juga Pak Kiai, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Nofri Afandi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selamat malam Nofri, silakan. Ya, selamat malam Vena dan juga pemirsa. Proses pantauan hilal yang dilaksanakan di lantai 7 Gedung Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tepatnya di Observatorium Ilmu Falak UMSU, ini tadi baru saja ataupun masih sedang berlangsung, di mana tadi pantauan hilal dilakukan ketika matahari terbenam pada pukul 18:40 waktu Indonesia Barat, sehingga kami belum mendapatkan bagaimana hasil dari pantauan yang dilakukan oleh tim OIF UMSU. Namun jika kita melihat dari pantauan cuaca di tempat saya mengabarkan saat ini cuaca di Kota Medan ini cukup berawan begitu dan cenderung mendung, sehingga selain cuaca yang sulit untuk dilakukan pemantauan, namun berdasarkan data dari Muhammadiyah yaitu metode wujudul hilal, saat ini ketinggian hilal masih berada pada minus 1 derajat 37 menit, sehingga hilal ini berpotensi ataupun sangat sulit untuk terlihat. Nah, meskipun begitu, baik dari metode Ruqyatul Hilal dan juga Wujudul Hilal ini hilal sulit terlihat, namun Muhammadiyah tadi disampaikan oleh Kepala OIF UMSU menyatakan sudah menetapkan 1 Ramadan pada esok hari, sehingga pada malam hari ini akan dilaksanakan tarawih pertama, di mana Muhammadiyah pada tahun ini mengubah metode dari sebelumnya hisab hakiki Wujudul Hilal.
kini menggunakan metode KHGT, yaitu kalender Hijriyah Global Tunggal, di mana metode ini menetapkan 1 Ramadan berdasarkan di mana saja di seluruh dunia jika ada satu lokasi yang hilalnya berada ketinggian pada 5 derajat, yaitu pada tahun ini berada di Alaska, Amerika Serikat, sehingga sudah diputuskan 1 Ramadan ini jatuh pada esok hari. Meskipun begitu, pihak OIF UMSU tetap memfasilitasi proses pelaksanaan pantauan hilal dengan metode Ruqyatul Hilal dengan menyediakan 4 teleskop, yaitu William Optic GT102, kemudian Brazer AR 152, kemudian Celestron 70, serta teleskop binokuler. Tadi proses pemantauan sudah dilakukan dan saat ini kami melihat masih terus dilakukan oleh tim OIF UMSU, di mana persiapan pantauan ini sudah dilakukan sejak sore hari tadi. Meskipun memang cuaca di Kota Medan sendiri kurang mendukung. Mungkin sementara itu saya kembalikan ke Vena di studio. Baik, terima kasih Nofri Afandi melaporkan langsung dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pak Ustadz, ini kita dengar lagi dari laporan rekan kami Sumatera Utara, hilal tidak terlihat. Begitupun juga dengan beberapa titik tadi kita sudah menyimak begitu. Ada perbedaan yang terlihat sejauh ini ya sambil kita menunggu keputusan. Apakah perbedaan awal Ramadan ini sesuatu yang wajar begitu? Ya, sesuatu yang wajar karena sejak baginda Nabi sudah menyebutkan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat pada umatku menjadi kasih sayang. Makanya kepada para pemirsa, jangan dengan sebab seperti ini akhirnya terjadi hal yang nggak diinginkan. Di Quran surat ke-49, juz ke-26, ingat di mana sebagai tugas kita yang di Al-Quran Allah ingatkan ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh kita adalah bersaudara dan tujuan puasa, tujuan Ramadan Allah ingin menghantarkan hamba-hambanya sebagaimana ketetapan surah Al-Baqarah ayat 183, tujuan finalnya la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba yang bertakwa, yang dimana punya perilaku makin tinggi tawaduknya, qaf makin tinggi qanaahnya, waw waroknya, dan ya yakinnya. Jadi kembali kepada yang telah ditetapkan perhitungan Muhammadiyah, karena memang dari awal perhitungannya berbeda yang dilakukan oleh saat ini di pemerintah kita, jadi tidak akan sama. Maka komitmen dengan kesepakatan tersebut yakin. Nah di saat yakin ini melaksanakan ibadah tarawih malam ini itu tidak dosa, karena al yakin la yuzalu bisyak, keyakinan itu tidak akan bisa dikalahkan dengan keraguan. Nah buat yang memang menyatakan argumentasi yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Wafa dan juga dari semua titik yang memantau Ru'yatul Hilal, mantas kita menunggu hasil keputusan malam ini dari pemerintah kita, maka kita pun harus yakin berarti melaksanakan sekiranya, karena dengan hasil yang laporan yang di sana yang di sini semuanya tuh dengan beberapa titik dan ternyata di bawah ufuk ya minus. Nah maka nanti hasilnya tetap kita serahkan kepada pemerintah dan itu pun hasilnya sami'na wa ta'na sebagai warga negara Indonesia yang baik. Samina wa ta'na. Saya mau kembali ke Pak Kiai. Pak Kiai, ini tambahan informasi tadi dari rekan kami dari Medan Sumatera Utara. Tidak terlihat begitu di Medan. Bagaimana Anda melihatnya sejauh ini? Ya, sebetulnya kan Indonesia dengan beberapa ormas yang menyepakati itu kan sudah menentukan kesepakatannya bahwa kalau tidak terlihat apalagi di bawah ufuk, maka itu malam itu dikatakan tanggal 30. Nah, kebetulan malam ini bukan hanya tidak terlihat di bawah ufuk, jadi sangat yakin sekali bahwa memang terlihat pun nggak akan mungkin gitu, karena memang bendanya belum ada. Nah, tapi memang ini yang perlu menjadi kesepakatan kita, bahwa dengan adanya kesepakatan dengan negara-negara Mabim, Indonesia masuk bagian itu, nah kita juga hormati, kita ikuti apa yang akan diputuskan oleh pemerintah itu sama-sama. Gitu. Baik, beberapa menit lagi juga kita nantikan ya sambil juga memantau bagaimana persiapan konferensi pers yang akan disampaikan oleh Kementerian Agama pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjutkan diskusi kita, tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi.
Anda akan menyaksikan breaking news Sidang Isbat 1 Ramadan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Anda kembali menyaksikan breaking news Sidang Isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Pak Ustadz Taufikur Rahman dan juga Pak Kiai Haji Cyril. Pak Kiai, sesaat lagi ini kalau kita lihat 2 hingga 5 menit lagi kita akan mendengarkan pernyataan yang akan disampaikan oleh pemerintah keputusan mengenai penetapan Ramadan. Sejauh ini biasanya nih Pak Kiai, apa sih yang akan disampaikan oleh pemerintah dalam konferensi pers nanti? Biasanya kan begini, yang namanya sidang isbat ini merupakan rangkaian terakhir dari beberapa rangkaian sebelumnya yang sudah disiapkan setahun yang lalu. Jadi karena pertama kali itu menghimpun perhitungan dari para ahli falak yang tergabung dalam tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama, dan itu semua terhimpun semua dan kemudian diambil satu kesimpulan. 12 bulan itu sudah ketahuan semua hitungannya, gitu kan. Nah kemudian setelah itu ketika menjelang Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah, kemudian dilaksanakan sidang isbat yang isinya itu nanti akan membahas tentang verifikasi dari hasil perhitungan tadi itu melalui observasi atau ru'yatul hilal, yang kemudian itu dilakukan ada presentasi atau seminar sebelum maghrib jam 4 itu tentang kondisi hilal yang akan ada visualisasinya yang begitu sedemikian rupa. Kemudian termasuk biasanya di Mekah juga bagaimana kondisinya itu ditampilkan. Nah setelah itu selesai, habis maghrib kemudian dilakukan sidang isbat yang sifatnya secara tertutup. Wartawan pun tidak diperbolehkan masuk. Dan kemudian itu di situ nanti akan ditawarkan oleh pimpinan sidang kepada para peserta sidang setelah mendengarkan perhitungan yang disebenarkan tadi sore tadi itu, bagaimana nanti apakah ini akan kita tentukan malam ini tanggal 1 atau tanggal 30. Nah kemudian biasanya ada suara-suara yang menyetujui, gitu kan. Kalau berbeda ya berbeda. Tapi kemudian nanti mengambil keputusan adalah ini pimpinan sidang, Menteri Agama itu. Nah akan diambil sidang, diambil keputusan, dan itu kemudian sudah menjadi ketetapan dan di SK-kan. Baru kemudian disampaikan kepada publik itu. Dalam sidang isbat yang digelar secara tertutup, Pak Kiai, ini berapa hasil begitu yang menjadi tolak ukur bahwa kapan penetapan 1 Ramadan ini dilakukan? Apakah besok ataupun setelah hari ini, hari Kamis? Ya, ukurannya pertama kali ada perhitungan, hasil hitungan yang sudah diumumkan itu. Kedua hasil ru'yat. Nah sekarang ini sudah ada KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 1 tahun 2026 yang memberikan panduan bagaimana cara pengambilan keputusan dalam sidang isbat itu sendiri. Ya, nah jadi kalau terjadi perbedaan pendapat, kita kembali kepada peraturan yang sudah ditentukan itu. Jadi semuanya sudah clear sekarang itu. Oke, jadi semuanya sudah clear, dan ini kalau kita lihat metode yang digunakan dalam penetapan hilal ini sudah digunakan oleh Indonesia sejak bertahun-tahun lalu, kalau nggak salah sejak tahun 2021, Pak Kiai. 2021 itu kriteria terbaru, kriteria yang diperbarui. Yang sebelumnya ya sudah menggunakan itu dari tahun 90-an sudah menggunakan kriteria semacam ini. Tapi kriterianya lebih rendah, sekarang agak ditinggikan. Oke, baik. Saya mau ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, sambil tentu kita menanti ya bagaimana sebetulnya keputusan yang akan disampaikan oleh pemerintah berkaitan dengan penetapan 1 Ramadan. Ini masyarakat menanti penetapan 1 Ramadan. Apa yang menjadi hal utama untuk menjadi fokus begitu bagi seluruh umat Islam menyambut awal Ramadan? Ya, jadi seperti yang tadi sempat saya singgung, di mana antusias dan semangatnya para umat muslim menyambut Ramadan, karena memang ya bulan yang Allah hadiahkan untuk umatnya baginda Rasulullah SAW. Contoh garansi yang Allah abadikan dalam Quran, ya itu hanya ada di Ramadan, di surah Al-Qadar, yang dimana bahasa Al-Quran menyebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini nggak ada di bulan Rajab, nggak ada di bulan Rabiul Awal, nggak ada di bulan Syaban, hanya di Ramadan. Mbak Vena bisa menyimak dan menganalisa yang dimana berdapatan ibadah pada malam tersebut
Ibadah ini kan umum. Apakah lagi sholat tahajud, apakah lagi tarawih, atau mungkin lagi i'tikaf, atau mungkin lagi tadarus Quran, maka kelipatannya lebih the best, lebih hebat dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita lihat secara kalkulator berarti tidak kurang selama usia 83 tahun 4 bulan lamanya. Nah sekarang coba di satu saya tanya, ada nggak yang menjamin umur kita sampai 83 tahun? Tidak ada. Kan tidak ada jaminan. Tapi siapa orang yang kedapatan ibadah pada malam tersebut, poin bonus ibadahnya berisi selama 83 tahun 4 bulan lamanya. Berkali-kali lipat. Dan itu hanya di Ramadan. Gitu ya. Jadi betul-betul sampai kalau kita lihat dalam hadis sahih, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Ini kalau bicara tadi Mbak pernah tanyakan antusias, iya karena pengen menyambut Ramadan ala Rasulullah. Ya, dalam hadis sahih yang saya membacakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adanya Kanjeng Nabi itu bukan hanya di Ramadan, adalah manusia yang sangat dermawan. Dan kesaksian malaikat Jibril, fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursala. Dan begitu masuk Ramadan, di mana kedahsyatan, kedermawanan Nabi itu lebih hebat ketimbang angin yang berhembus. Nah, umat Islam nih sudah menanti-nanti pengen merealisasikan seperti Ramadannya yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Persiapan apa Pak Ustadz yang harus disiapkan secara spiritual oleh umat Muslim untuk menyambut awal bulan suci Ramadan? Ya, kalau kita lihat di mana dalam satu hadis yang dikutip oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitabnya yang bernama Irsyadul Ibad, itu pada bab Siyam sebelum Ramadan sudah kejadian Nabi lagi naik mimbar untuk khutbah, didatangi malaikat Jibril membaca doa dan Nabi mengaminkan. Nah, poin yang pertama untuk prepare menyambut Ramadan, doa malaikat Jibril diantaranya, ya Muhammad, siapa saja orang yang Allah izinkan ketemu dengan Ramadan tapi tidak ada perubahan untuk meningkat kualitas ibadahnya, tapi yang ada tidak menghormati dengan tetap meninggalkan 5 waktu, tidak puasa Ramadan, di saat kondisi seperti itu Allah cabut ajalnya. Berhak yang seperti itu langsung masuk ke jurang api nerakanya Allah. Semoga yang seperti itu Allah jauhkan daripada umatmu. Katakan ya Muhammad, amin. Nabi jawab, amin. Jadi kalau saya melihat dari hadis ini, malaikat Jibril aja yang nggak punya nafsu, gergetan ngelihat orang yang Allah pertemukan dengan Ramadan tapi tidak ada perubahan dengan menghormati, meningkatkan kualitas ibadahnya. Nah, prepare yang kedua dalam hadis ini, diantaranya Jibril membacakan doa, siapa saja umatmu yang ketemu Ramadan dan masih punya 2 orang tua, atau mungkin salah satu dari keduanya, tapi dia tidak menyenangkan hati orang tuanya. Nah, makanya nggak heran di mana Indonesia di saat menjelang Ramadan kemarin kuburan penuh mereka nyekar. Ya, itu buat yang meninggal dunia. Termasuk jangan lupakan juga yang masih hidup. Karena kalau yang meninggal dunia udah nggak perlu pakai nomor rekening. Gitu kan? Iya, cukup Fatihah. Jangan dibalik ya Wafa. Orang tua, mertua masih hidup, tapi saya tanya udah ngirimin kamu besok mau puasa. Udah, apa? Fatihah. Fatihah enggak bisa dipakai sahur. Nah, maksudnya kalau saya simpulkan dengan bahasa pantun boleh ya? Ya, jadi di saat kita merealisasikan ini dan nanti implikasinya Allah berikan, ya Allah, ada rengginang, ada jamu, ada acar buat tetamu. Kau buat senang hati orang tua kamu, pasti Allah buat lancar rezeki kamu. Wah, luar biasa. Pak Ustadz, ini kan kalau kita bicara bulan suci Ramadan, ini berpuasa begitu dalam bulan suci Ramadan. Tapi rasanya tidak hanya menunaikan ibadah puasa saja yang bisa kita lakukan. Apa sih kegiatan yang sebetulnya bisa kemudian mendekatkan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah dan juga beramal begitu dalam bulan suci Ramadan? Oke, ya, tadi saya singgung hadis sesudah dalam urusan kedermawanan, ya, di mana bagaimana mencontoh ke Ramadan ala Rasulullah SAW untuk mencetak, menghantarkan diri kita meninggalkan kebudayaan dan kebiasaan menjadi tangan yang di bawah.
Tapi bagaimana kita berperilaku Ramadan menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang menjadi tangan yang di atas. Berarti memberi. Ya. Dan tadi disinggung kalau anginnya aja yang berhembus, cepat apa enggak, Pak? Lebih dahsyat lagi kedermawanan Nabi di saat di bulan suci Ramadan. Nah makanya ya di luar logika, tapi mampu. Ya saya lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu hitungannya udah bukan puluhan juta menyiapkan buat takjil dan buka puasa. Tapi karena memang keyakinan dan ibadah puasa ini dipanggil bukan buat orang Islam. Ingat panggilannya sangat terhormat. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Karena setiap Islam kan belum tentu beriman. Tapi setiap mereka yang beriman pasti nominasi orang Islam. Gitu. Oke, kalau kita bicara soal berpuasa dalam bulan suci Ramadan 30 hari, ini juga seperti membuat kebiasaan baru setelah bulan suci Ramadan. Apa sih sebetulnya makna dan yang diinginkan setelah bulan suci Ramadan ini, Pak Ustaz? Ya, jadi di dalam Quran pertanyaan Mbak telah terjawab di surah ketiga, juz ketiga ayat 133 sampai 134. Ya, yang diinginkan, ya pertama, mohon maaf, dosa kita banyak apa enggak, Pak? Banyak. Nah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ini poin yang pertama, bulan pelebur dosa-dosa hambanya. Dan umur kita nggak tahu. Kalau saya selipkan dengan bahasa pantun, nebus obat ke Margonda di Antarijal penjaga Toserba. Urusan tobat jangan pakai ditunda karena ajal datang tiba-tiba. Nah, bersegera untuk menggapai ampunan yang Gusti Allah telah siapkan. Dan nanti fasilitas buat di saat kita menang Idul Fitri, maka menjadi hamba yang bertakwa. Apa di situ disebutkan? Surga yang luasnya melampaui langit dan bumi dipersiapkan buat mereka yang bertakwa. Orang yang menang menjalani ibadah puasa dan menjadi hamba yang orangnya muttaqin. Nah, perilaku itu pribadi. Perilaku kepada yang hubungan horizontal, hablum minan nasnya, maka dia punya sifat 4. Satu, alladzina yunfikuna fisarra'i wad-dharra. Selalu punya perilaku gemar berbagi. Ini sosial ini. Ya, yang sesuai sudah ada pada Pancasila, keadilan sosial. Nah, itu akan menghantarkan hamba-hamba yang dimana gemar berbagi, bahkan disebutkan baik kondisi lapang maupun sempit. Ya, jadi jangankan kondisi lapang, nggak seperti corona beberapa tahun yang lalu. Dalam kondisi sempit pun, semasa kayak kemarin corona, tetap dia gemar berbagi. Kenapa? Karena sudah terpatri di hatinya, nggak ada ceritanya orang gemar berbagi menjadi kurang. Ya ada makin bertambah. Gemar berbagi baik di kondisi lapang maupun sempit. Yang ketiga, apalagi wal kaziminal goizo, bisa mengontrol emosional. Kebudayaan, peninggalan, warisan nenek moyang kita yang zaman now udah banyak dilupakan. 3. 1, maaf. 2, tolong. 3, terima kasih. Makanya kita lihat di sosmed, Instagram, Facebook, sedikit aja di jalan berantem. Karena udah hilang. Nih peninggalan warisan nenek moyang kita, coba mudah kan, maaf ya. Tolong ya. Saya rasa di saat ini, nah puasa menghantarkan menjadi hamba yang bisa mengontrol emosional. Baik, ini nampaknya sudah hampir persiapan ya, persiapan untuk digelarnya konferensi pers hasil keputusan sidang isbat penentuan awal Ramadan. Ini yang sangat kita nantikan, pengumuman dari pemerintah kapan penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Pak Kiai, kalau kita lihat dalam hasil keputusan sidang isbat ini yang akan segera kita saksikan, ini artinya semua sudah sepakat begitu, sudah ada kesimpulan sehingga dalam konferensi pers nanti juga akan disampaikan begitu kepada masyarakat. Iya, jadi konferensi pers ini adalah merupakan hasil musyawarah yang
dalam sidang tertutup tadi itu yang sudah disepakati bersama, dan Menteri Agama tinggal mengetok palu saja. Jadi ini sudah ketahuan, hasilnya sudah ketahuan semua itu. Oke, siapa saja yang nanti akan bergabung bersama dengan Menteri Agama untuk menyampaikan hasil keputusan penetapan satu Ramadan? Baik, itu biasanya Menteri Agama didampingi Pak Majelis Ulama, kemudian juga dari Komisi 3, ini komisi yang membidangi keagamaan itu, DPR. Nah itu tuh nanti akan mendampingi Menteri Agama. Nanti tapi bagaimanapun nanti yang bicara adalah Menteri Agama karena representatif dari pemerintah itu nanti. Dia yang akan menyampaikan hasil musyawarah dalam sidang isbat yang tertutup itu, yang kemudian itu menjadi keputusan bersama dan mengikat sebenarnya. Oke, sejauh ini kan kita juga sudah memantau ya dari beberapa titik dan tidak terlihat adanya hilal dan tidak terpantau begitu. Mungkin nggak Pak Kiai keputusan yang akan disampaikan oleh pemerintah ini berbeda dengan pemantauan hilal di sejumlah titik yang tidak terlihat ini? Biasanya seperti apa Pak Kiai? Maksudnya kan tidak terlihat nih Pak Kiai di sejumlah titik. Iya. Bahwa kita bisa simpulkan sejauh ini satu Ramadan akan terjadi pada hari Kamis. Iya. Mungkin nggak nanti akan diumumkan berbeda dengan apa yang kita prediksi dan kita kira sejauh ini? Kalau melihat tanda-tandanya, insya Allah malam ini tidak akan berbeda. Kan itu ini sudah dipersiapkan sebelumnya, sudah sudah ada semacam rapat persiapan isbat itu yang kesepakatannya sudah disampaikan oleh para masing-masing ormas yang ada yang menyepakati bahwa malam ini karena di bawah ufuk maka akan diistimalkan. Itu maka Menteri Agama ya tinggal menyampaikan itu. Apalagi sudah ada KMA nomor 1 tahun 2026 yang menjadi acuan itu. Jadi nggak boleh keluar dari itu. Oke. Bicara soal jalannya sidang isbat tadi sempat digelar secara tertutup. Siapa saja sih Pak Kiai yang mengikuti dan hadir sebagai peserta sidang isbat? Ya. Semua elemen masyarakat yang diwakili oleh ormas-ormas yang ada, kemudian juga ada perwakilan dari negara-negara sahabat, para duta besar, dan juga dari lembaga-lembaga pendidikan, misalnya para intelektual, ahli falak, dan ada dari beberapa pesantren, ada juga yang itu adalah dari semua representasi dari sebagian masyarakat yang dari berbagai macam profesinya yang berkaitan dengan keagamaan itu yang akan Oke, kita kembali lagi Pak Kiai, ingin kemudian menginformasikan masyarakat metode yang digunakan oleh pemerintah untuk bisa menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Metodenya apa? Kemudian prosesnya seperti apa Pak Kiai? Ya, sebagaimana tadi saya katakan, metode yang digunakan adalah menggunakan metode gabungan hisab dan ru'yah. Hisab adalah proses perhitungan yang sudah dihimpun oleh pemerintah semenjak jauh-jauh hari sebelumnya dan melalui pertemuan yang nasional sifatnya. Kemudian hasilnya akan dibuktikan secara realitasnya di lapangan, dan itu sebagai pembuktian ilmiah. Dan kemudian nanti bagaimanapun apakah itu nanti kelihatan atau kelihatan, itu nanti akan diambil kesimpulan oleh Menteri Agama, sehingga yang menjadi fokus di sini adalah keputusan Menteri Agama dalam sidang isbat itulah yang akan menjadi acuannya. Keputusan Menteri Agama berdasarkan beberapa data yang sudah dikumpulkan dan hasil musyawarah yang sudah dilaksanakan pada malam hari ini itu di situ yang menjadi titik poinnya adalah nanti bagaimana Menteri Agama memutuskan, itulah yang akan menjadi acuannya itu. Oke. Dinamika apa Pak Kiai yang biasa terjadi dalam sidang isbat? Ya, kebetulan kalau misalnya posisi hilal di atas ufuk, tapi ketinggiannya atau kriteria lainnya tidak memenuhi kriteria yang sudah disepakati, ini biasanya ada terjadi kemungkinan berbeda pendapat. Atau antara satu perhitungan satu dengan model perhitungan yang lainnya berbeda, ini kemungkinan ada perbedaan. Yang satu misalnya mengatakan sudah masuk kriteria karena ketinggiannya sudah sekian, tapi yang lainnya mengatakan ini belum. Nah, ini semacam ini tuh sangat mungkin terjadi. Nah, pada saat itu disinilah peran pemerintah untuk memutuskan. Karena kalau sudah diputuskan oleh pemerintah, seperti tadi dikatakan, hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf.
putusan hakim, putusan pemerintah itu mengikat dan akan menghilangkan semua perbedaan pendapat. Keputusan pemerintah mengikat, tapi jika kesepakatan-kesepakatan yang tadi Pak Kiai sampaikan terjadi, itu bagaimana kemudian mengambil keputusan begitu? Ya, jadi sebagai masyarakat juga yang kebetulan berbeda itu harus legowo, kan gitu kan. Kalau misalnya dia punya keyakinan untuk berbeda, ya sudah untuk diri sendiri saja. Jadi dia nggak usah disandingkan dengan secara konfrontir dengan pesan pemerintah. Ya silahkan aja kalau beda ya beda, tapi jangan kemudian mengajak-ajak yang lain. Ya pokoknya kami begini, ya sudah. Misalnya saya berbeda, ya saya berbeda sendiri. Bahkan mungkin dalam keluarga, ya silahkan kalau anak saya berbeda. Nah itu misalnya gitu. Itu bahkan seperti itu. Apalagi nggak usah dijadikan sebagai rivalitas pemerintah. Dan itu semua sah-sah saja begitu ya Pak Kiai? Ya secara fikih ya sah-sah saja. Oke. Bagaimana kemudian yang harus menjadi pertimbangan utama dalam pemerintah untuk mengambil keputusan secara hati-hati dalam penetapan 1 Ramadan dalam sidang isbat? Pemerintah sangat hati-hati karena sebetulnya sebelum sidang isbat itu jauh-jauh hari sebelumnya, itu semua elemen masyarakat yang berkaitan dengan masalah hisab ru'yat ini dikumpulkan semua. Sudah diajak bicara, kemudian musyawarah, kemudian setelah musyawarah itu kemudian diambil kesimpulan. Nah, kesimpulan ini semuanya menggunakan parameter-parameter yang terukur. Nah disinilah pemerintah juga tidak boleh senang-menang, kan dalam hal ini memang masalah ibadah itu sebenarnya urusan agama. Nah, jadi di sini pendapat para ulama, para pakar ini diperlukan untuk menjadikan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Dan disinilah perlunya sidang isbat. Tanpa sidang isbat nanti akan semakin tidak karu-karuan gitu. Baik, saya mau kembali ke Pak Ustadz Taufikur Rahman. Pak Ustadz, jika nanti terjadi perbedaan awal Ramadan, bagaimana masyarakat harus menyikapinya? Ya, sudah sempat disinggung oleh Kiai Wafa. Ya, jadi masing-masing kan mempunyai rujukan, mempunyai referensi, dan kalau tadi saya singgung di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-59, yang dimana Allah memerintahkan patuhlah kamu kepada Allah dan Rasul dan pemerintah di mana tempat kamu tinggal. Dan di situ bukan orang-orang yang tidak berkompeten, bahkan bukan hanya satu wilayah, ya. Nah bahkan semuanya tadi dengan sebelum nanti sidang isbat itu kan penetapan udah. Ya. Nah, ya seperti itu Kiai Wafa menyampaikan ketok palu. Nah sebelumnya itu semua hasil yang dipantau dilaporkan. Nah di saat itu yang memang hasilnya sudah diumumkan nanti oleh Kementerian Agama, oleh Bapak Menteri Agama kita. Nah itu di saat kita, contoh saya akan sami'na wa ata'na. Ya, kenapa? Karena hasil dari analisa di lapangannya memang masih di bawah ufuk. Nah sekiranya bertemu dengan yang memang ternyata malam ini harus tarawih, ya. Nah itu pun juga kita tidak bisa menyalahkan. Nah, yang penting mereka melaksanakan tarawih malam ini, besok sudah wajib puasa. Kenapa? Menentukan malam ini sudah masuk malam pertama bulan Ramadan. Ya tidak boleh pelin-pelan, gitu ya. Jadi nggak punya sifat istiqomah atau nggak punya sifat konsisten. Nah, yang sekiranya menentukan dengan tadi hitungan di Muhammadiyah, yang hitungannya di Alaska sudah dilihat ya Kiai ya, itu 5 derajat. Itu pun mengeluarkan fatwa, itu tidak sembarangan. Nah, maka nanti yang sebagai masyarakat nih mengikuti berarti udah malam tarawih, malam ini besok berpuasa, itu pun tidak berdosa. Yang bertanggung jawab yang memang mereka menentukan fatwa itu. Oke, ada nggak sih kemudian hikmah yang bisa diambil dari perbedaan ini? Ya banyak dong. Ya jadi Islam ini makanya di surah Ali Imran ayat 159 kan wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dari perbedaan pendapat ini Islam mengajarkan untuk kita menghormati pendapat daripada saudara kita. Ya, nah makanya ada yang namanya bahasanya demokrasi dan itu sudah ada perintah Allah
bermusyawarahlah. Nah, di sini kita meminimalisir untuk terjadinya perbedaan pendapat. Makanya melalui pemerintah yang malam ini akan diumumkan ada sidang isbat. Gitu. Baik. Kita juga menantikan ya bagaimana pengumuman yang akan disampaikan oleh pemerintah dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan. Kami jeda terlebih dahulu, nanti akan dilanjutkan oleh rekan kami Windy Wellingtonia. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Breaking News Sidang Isbat 1 Ramadan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Ada kembali di Breaking News bersama saya Windy Wellingtonia dan di sebelah saya masih ada sejumlah narasumber yang akan terus membahas mengenai sidang isbat 1 Ramadan 1447 Hijriah bersama Pak Ustadz Taufikur Rahman dan juga Kiai Haji Siril Wafa. Pertama saya ke Pak Kiai terlebih dahulu. Ini masih belum pasti ternyata ya, masih ada beberapa yang harus diperundingkan. Sebenarnya rencananya ini pukul 19:35 apa nih yang membuat, maksud kami pukul berapa tadi? 19:05. Ya, 05. Namun ternyata sekarang pukul 19:32. Ini masih panjang. Ternyata belum juga ada kepastian apa sebenarnya yang biasanya ini menjadi permasalahan sehingga membutuhkan waktu yang banyak untuk diperbincangkan. Ya, ini bukan. Jadi saya barusan mendapat kabar dari lokasi sana. Jadi doanya dipimpin oleh Ketua MUI, ini panjang lebar doanya, jadi panjang, jadi akhirnya waktunya jadi mundur. Tapi sebetulnya sudah siap. Sudah siap, berarti sudah ada hasilnya. Cuman mungkin nggak ada batasan berapa menit gitu kan, biasanya kan begitu kan. Jadi ini mungkin bagaimana, jadi sampai saat ini belum juga dibahas karena memang yang hadir ini cukup banyak ya, elemen dari masyarakat, ada berbagai elemen, baik itu dari kedutaan juga hadir, dari MUI juga hadir, baik itu dari lembaga BMKG dan juga dari Mahkamah Agung juga hadir. Ini memaknai ada beberapa elemen yang hadir dalam sidang isbat ini seperti apa Pak Kiai? Ya, itu kan berarti representasi ini kan. Jadi kehadiran semua elemen dari masyarakat sipil maupun dari para pejabat-pejabat, bahkan dari duta besar negara sahabat, ini menunjukkan bahwa kehadiran pemerintah dalam masalah sidang isbat ini menjadi sangat penting sekali. Jadi untuk kepentingan masyarakat yang dalam pengertian awal Ramadan dan Syawal nanti misalnya, itu kehadiran pemerintah sangat diperlukan dan itu dibuktikan dengan cara-cara yang memang seharusnya seperti itu. Iya, seharusnya seperti itu. Nah, kita juga akan mengajak Bapak-Bapak untuk melihat dan juga pemirsa bagaimana sesungguhnya suasana dari penentuan sidang isbat bersama rekan kami, Saudara Shena Damayana yang akan mengabarkannya bagaimana situasi terkini di sana. Silakan Shena. Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar yang tadi sempat melakukan sidang isbat di rumah pemirsa. Dan memang untuk rencananya sendiri pengumuman atau konferensi pers akan dilakukan pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Tetapi sampai saat ini saya mengabarkan masih belum ada tanda-tanda keluarnya atau dilaksanakannya konferensi pers di tempat kami mengabarkan saat ini. Kendati demikian pemirsa, tadi rangkaian dari sidang isbat sendiri dilaksanakan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat baru dimulai. Sementara dari rencananya sendiri di 16.30, berarti ini sudah terlambat setengah 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, pada awal rangkaian sendiri yang pertama dilakukannya seminar posisi hilal yang dimana ini dilakukan untuk umum untuk memaparkan data posisi hilal atau bulan sabit muda berdasarkan perhitungan astronomi. Dan jika kita lihat pemirsa, memang pintu sudah dibuka. Ini ada kemungkinan Menak RI akan keluar dan akan dilakukannya konferensi pers kapankah jatuhnya 1 Ramadan
Hijriah pemirsa. Ini di pintu yang Anda lihat saat ini. Ini adalah ruangan di mana tadi sidang isbat pemaparan juga sudah dimulai. Kami masih belum mendapatkan informasi apakah atau kapankah akan dilaksanakannya konferensi pers di tempat kami mengabarkan ini pemirsa. Dan baik pemirsa, tanda-tanda akan keluarnya Agama Republik Indonesia setelah melakukan sidang isbat, dan benar sekali pemirsa, ini sudah terlihat keluar, di mana ya Nazaruddin Umar sudah keluar untuk duduk di posisi pemirsa dan akan mengumumkan kapan jatuhnya 1 Ramadan 1447 Hijriah, dan kami akan saksikan bersama. Ketua Komisi ke-8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan media, kita akan simak bersama keterangan pers yang akan disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia berkenaan dengan hasil sidang isbat penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah. Kepada Bapak Menteri disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Para pemirsa yang berbahagia, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, serta teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi yang baru saja kita akhiri. Sidang isbat telah selesai dilaksanakan dengan dihadiri oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, pejabat eselon 1 dan 2 di Mas Islam, para pimpinan ormas Islam atau yang mewakili, serta para ahli ilmu falak atau astronomi dari UIN, IAIN. Turut hadir perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Badan Inovasi Geospasial BIG, Planetarium Jakarta, serta anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang disiarkan secara terbuka melalui kanal media sosial Ditjen Bimas Islam. Dalam seminar tersebut kita telah menyimak paparan tentang prinsip dan metode penentuan awal bulan Kamariah, disertai diskusi panel bersama narasumber yang membahas hisab ru'yah dan ilmu falak dari beragam perspektif. Selanjutnya Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan melalui sidang isbat. Dalam sidang isbat ini kami bermusyawarah dengan terbuka para pakar ilmu falak, astronomi, wakil rakyat Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan ormas-ormas Islam di Indonesia. Musyawarah tersebut itu mengacu pada hasil hisab dan ru'yah yang telah dilakukan oleh tim hisab ru'yah Kementerian Agama dan ormas-ormas lain, serta dikonfirmasi oleh petugas yang ditempatkan di setidaknya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia. Dalam menetapkan awal bulan Kamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS. Ya. MABIMS itu adalah Menteri-Menteri Agama Asia Tenggara, ya, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia tentunya. Yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 64 derajat. Ini standarnya Asia Tenggara. Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian berkisar minus 2 derajat 24 menit 42 detik. Berarti itu bukan saja ghairu imkanur ru'yah, tetapi ghairu wujudul hilal. Belum hilal itu berwujud, masih di bawah ufuk. Hingga 0 derajat 58
menit 47 detik. Jadi di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia, bahkan Asia Tenggara, bahkan kalau kita melihat tadi diskusinya, ya di seluruh negara-negara Islam pun juga itu belum ada suatu negara Muslim pun yang masuk kategori impian ru'yah. Bahkan kebanyakan mereka itu gair wujudul hilal. Wujud hilal belum muncul karena masih di bawah ufuk. Ya. Dan juga kita lihat juga kalender hilal global versi Turki, ya itu juga belum memulai Ramadannya besok. Dan dalam menetapkan awal bulan Kamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal Mabim tadi, yaitu tinggi sekian, saya sudah sebutkan. Nah sekarang, sudut elongasinya juga sangat rendah, ya, sangat jauh, masih sangat minim, 0 derajat 56 menit 23 detik, ya. Hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Jadi secara hisab data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia ini untuk memulai ibadah puasanya secara bersama-sama. Semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dan menyongsong masa depan yang baik. Dan seandainya ada di antara warga kita umat Islam yang mungkin akan melakukan hal yang berbeda sesuai dengan keyakinannya masing-masing, kami juga menghimbau kepada segenap masyarakat, mari perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpisah atau berbeda dalam arti yang negatif, ya kan. Jadikanlah perbedaan itu sebagai satu konfigurasi yang sangat indah. Indonesia sudah berpengalaman berbeda, tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, untuk juga menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, serta Bapak Haji Marwanda Sopang MSI sebagai wakil rakyat untuk memberikan pandangan bagaimana sebaiknya kita menjalankan ibadah puasa tahun ini. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, terutama sahabat-sahabat dari para wartawan. Alhamdulillah kita syukuri sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama tadi, bahwa kita baru menyelesaikan sebuah rapat atau sidang isbat atau penetapan tentang satu Ramadan tahun ini. Yang ini akan menjadi pedoman bagi kita sekalian, umat Islam di Indonesia khususnya, untuk kapan kita harus memulai menjalankan rukun Islam yang namanya puasa, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bangsa kita ini adalah bangsa yang terdiri dari latar belakang yang berbagai-bagai. Itu adalah sebuah keniscayaan. Keniscayaan sebagai bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Termasuk juga umat Islam.
Bahkan di Indonesia ini ada lebih dari 80 ormas-ormas Islam di Indonesia yang perbedaan-perbedaan organisasi ini memungkinkan adanya amaliyah ubudiyah yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu hanya menyangkut masalah-masalah yang sifatnya itu ijtihadi, yang sifatnya itu teknis. Secara qot'i tidak beda, secara qot'i semua sama. Nah, oleh karena itu kemungkinan adanya memulai puasa atau mengakhiri puasa berbeda itu menjadi sebuah keniscayaan yang bisa kita fahami, yang bisa kita maklumi. Tetapi yang paling penting itu keutuhan sebagai umat Islam itu yang harus senantiasa kita jaga. Oleh karena itu penting untuk saling memahami dan saling menghormati. Bahkan kalau perlu kita sebagai bangsa yang demokratis ini perlu membiasakan diri untuk berbeda. Asal jangan soal prinsipil saja. Asal jangan soal akidah saja. Asal jangan soal qot'i saja. Ya. Karena dengan demikian maka ini menjadi bagian dari dinamika yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kita. Perbedaan yang di-manage dengan baik akan menjadi sebuah harmoni yang indah. Yang itu juga akan menjadi sesuatu yang penting bagi persatuan Indonesia. Dan persatuan Indonesia itu menjadi bagian penting dari terciptanya stabilitas nasional. Dan stabilitas nasional itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi memungkinkan kita semuanya, terutama pemerintah dan rakyat, untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik bagi masa depan bangsa kita sekalian. Nah, oleh karena itu saya bersama dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengajak kepada semuanya saja untuk berusaha sekuat-kuatnya menyempurnakan ibadah kita dalam sebulan ini sehingga akan melahirkan insan-insan yang sempurna, yang paripurna, yang makin tinggi kualitas iman dan takwanya kepada Allah. Kepada teman-teman yang memang bukan muslim dan bagi mereka juga tidak diwajibkan puasa, tentu kami boleh menghimbau untuk bisa kita sama-sama menghormati dan menjaga teman-teman kita yang berpuasa. Dan kepada seluruh umat Islam di Indonesia, tentu kami sangat berharap agar suasana Ramadan ini dilakukan dengan khusyuk dan mampu melahirkan sebuah jiwa yang bersikap rahmah atau saling menyayangi, bersikap insaniyah atau humanity untuk saling menghormati, karena kata Nabi, orang yang menghormati sesama di dunia ini akan disayangi oleh malaikat yang di langit. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah manusia sesama ini di atas bumi, niscaya malaikat akan menyayangi. Selanjutnya tentu kami juga berharap agar kita juga mampu memuasakan, bukan hanya perut saja dipuasakan dari haus dan lapar, tapi juga mampu memuasakan seluruh tubuh kita ini
dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Mulut mesti dijaga, jangan sampai menyakiti, berdusta, ngerumpi, memfitnah, membuat gaduh dan sebagainya. Tangan juga mesti dijaga, dipuasakan. Jangan sampai menulis sesuatu yang bisa mengadu domba, memfitnah, menjelek-jelekin sesama. Marilah puasa paripurna ini kita lakukan. Puasa secara syar'i, dalam arti tidak batal, tetapi juga puasa secara hakiki. Artinya memuasakan seluruh tubuh yang diberikan oleh Tuhan ini untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Sehingga kita akan hidup dalam suasana yang damai, yang tentrem, yang aman. Karena kata Al-Quran, bersatu itu adalah nikmat. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan ke Pak Marwan Dasopa, Ketua Komisi 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menteri Agama, Wakil Menteri Agama yang saya hormati, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Pak Dirjen yang saya hormati, masyarakat Islam Indonesia yang saya banggakan dan hormati, teman-teman pers. Sidang isbat sudah memutuskan 1 Ramadan tadi sudah diumumkan jatuh pada Kamis 19 Februari 2026. Amanah yang diberikan kepada Menteri Agama dan Kementerian Agama sudah dijalankan dengan baik. Bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi ini melibatkan berbagai kaidah. Saya sebagai Ketua Komisi 8 sudah menyaksikan tadi seminar maupun diskusi melibatkan kaidah keagamaan, kaidah ilmiah juga telah didiskusikan dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Agama, hasilnya tidak memungkinkan melihat hilal karena posisinya masih minus. Oleh karena itu dengan bulat jatuh Ramadan pada hari Kamis. Namun demikian, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama tadi, karena diksi untuk menetapkan beribadah ini berbagai cara memandang, masih memungkinkan terjadinya perbedaan. Oleh karena itu, perbedaan ini tidak menjadikan kita tercerai-berai. Mari kita saling menghargai. Tapi di dalam diskusi tadi ada pandangan ke depan Bapak Menteri Agama berupaya untuk mempertemukan cara pandang untuk penetapan 1 Ramadan. Karena beliau tadi menjelaskan kalender global juga yang berpusat di Turki belum melihat kemungkinan hilal di esok hari. Karena itu sebagai Ketua Komisi 8 kami nanti mendukung untuk mempertemukan cara pandang sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan ibadah terutama Ramadan maupun nanti Syawal. Kami menghimbau umat muslim Indonesia mari kita beribadah dengan khusyuk, memperbanyak amal ibadah, mudah-mudahan kita menjadi yang semakin membaik dengan berpuasa secara ikhlas dan jujur dan menjadi pijakan kita untuk menata bangsa ke depan. Adapun masyarakat yang tidak menjalankan ibadah puasa, mari kita menghormati masyarakat yang berpuasa dan juga demikian sebaliknya. Mudah-mudahan tugas ini menjadi amal ibadah bagi Kementerian Agama dan Bapak Menteri Agama. Dan sekalipun amanah diberikan untuk penetapan, tapi masih melibatkan berbagai pihak, ormas-ormas Islam,
para ahli, kemudian Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian kami merasa bangga dengan acara yang dilakukan pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi kepastian bagi umat Muslim Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kira tidak perlu saya simpulkan. Mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan, silakan. Tidak ada ya, sudah cukup. Baik, dengan demikian kami ucapkan. Ada satu. Ya, silakan. Kami berharap dengan sungguh-sungguh kepada seluruh imam-imam masjid di seluruh Indonesia. Kalau bisa kita kuatkan untuk berdoa bagi keselamatan umat Islam dan bangsa Palestina, terutama masyarakat Palestina yang ada di Gaza, dengan apa yang disebut dengan kunut nazilah. Kami berharap kepada seluruh takmir masjid di Indonesia, mungkin bisa melalui DMI atau melalui ormas-ormas NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, dan lain-lain, Al-Wahdah, untuk menyerukan kepada seluruh imam-imam di dalam Ramadan yang saat bagus mustajab ini, memohon kepada Allah untuk kemerdekaan bagi warga Palestina dan menolong kepada teman-teman yang ada di Gaza. Itu harapan kami, Pak Menteri. Terima kasih, Pak Menteri. Ya, terima kasih. Dengan demikian terima kasih atas kehadiran teman-teman para wartawan. Iya, silakan. Ya, biar lebih terbuka pakai mic ya. Tolong dikasih mic-nya. Sebutkan dari media mana, Mas? Baik, terima kasih. Kesempatannya, perkenalkan saya Iqbal dari Kumparan, Bapak-Bapak sekalian. Izin tanya mengenai tadi kan ada upaya, kedepannya ada upaya untuk mempertemukan tanggal. Nah, dalam hal ini apakah sudah ada proyeksi yang sudah ditetapkan sekarang, apakah metode penentuannya itu akan secara global atau nasional gitu? Karena setahu saya, tolong koreksi bila keliru, Muhammadiyah itu mengacu kepada Alaska, katanya ada hilal sudah muncul di sana gitu. Nah, dalam hal ini metode seperti apa proyeksinya? Lalu kedua, tadi disampaikan ada dinamika dalam diskusi, boleh disebutkan nggak kira-kira Pak ormas-ormas apa saja yang hadir tadi? Iya, saya kira pertama kali selaku Menteri Agama akan menjadi pendengar aktif dulu kepada seluruh ormas yang ada, dan kita mendengarkan secara aktif, dan demikian kita nanti juga akan punya konsep-konsep, dan kita juga akan mendengarkan para pakar dalam bidangnya masing-masing. Saya kok sangat optimis bahwa insya Allah ke depan bisa kita selesaikan persoalan ini. Ya, yang penting metodologinya kita masing-masing ada take and give gitu ya, jadi masing-masing ada penyesuaian diri ya. Sebetulnya tadi ada kemungkinan ya untuk bisa kita lakukan kedekatan. Mudah-mudahan nanti akan datang ya. Mungkin kalau tahun ini kalau kita konsisten dari hanya berpedoman kepada tingginya hilal atau wujudul hilal, 4 tahun ke depan itu masih sangat riskan untuk berbeda. Nah, maka itu mungkin metodologi perlu kita perkuat nanti akan datang. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Breaking News Sidang Isbat 1 Ramadan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Ya pemirsa, hasil sidang isbat menetapkan bahwa pada 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh di hari Kamis 19 Februari 2026. Dan langsung kami tanyakan kepada Pak Kiai, mungkin sebagai penutup ada pesan-pesan dalam menjelang bulan Ramadan ini Pak Kiai.
Baik, terima kasih. Pertama, mari kita kawal keputusan pemerintah yang mempunyai otoritas dalam penentuan awal Ramadan ini. Yang kedua, hiruk pikuk yang kemarin terjadi, yang kita baca sendiri di berbagai media sosial, ada bahasa-bahasa yang kurang enak, itu kita hentikan semua. Kita siap untuk memasuki Ramadan dengan hati yang bersih dan jangan ada permusuhan di antara kita. Puasa paripurna tadi dibilangnya begitu ya. Ya, Oke, baik. Kalau dari Pak Ustadz pantun nih, rasanya kurang lengkap kalau saya tidak langsung tanyakan pantunnya untuk penutup ini. Ya, saya 2 poin aja menyambut pesan Pak Yai, membersihkan hati, makanya kita terima keputusan ini. Jadi baju merah tak berkacamata, jangan pernah ada marah di antara kita. Amin. Yang kedua, makan lesehan ke Margonda, naik kendaraan pada pukul 3. Pilihannya boleh berbeda, persaudaraan harus tetap terjaga. Oke. Baik, ini sebelum kita tutup, baik, tadi kita sudah mendengarkan nih Pak Ustadz, ada beberapa pesan-pesan juga yang menyentuh hati dan juga telah masuk ke dalam sanubari kita. Bagaimana pesannya itu benar-benar menyentuh dengan adanya keberagaman, tapi kita harus tetap bersatu. Pak Ustadz, boleh mengomentari tentang hal itu? Ya, inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW dan juga ketetapan dalam Al-Quran. Karena jelas menghormati kepada pemerintah memang nas qat'i surah An-Nisa ayat ke-59. Hai orang beriman, patuhlah kamu kepada Allah, Rasul dan pemerintahan di mana kamu tinggal. Baik. Nah, makanya dengan ada sidang isbat ini, dan di situ kan yang tampil bukan hanya satu elemen. Nah, ya, tadi sebelum Pak Menteri Agama kita mengumumkan hasil besok Kamis 1 Ramadan, itu ada sidang yang sifatnya tertutup. Ya. Nah, di situ semua melaporkan dan bukan hanya untuk kiai saja, tapi ada ahli astronomi. Ya. Ya, ada juga yang namanya dari semua tuh elemen berkumpul, tentunya mengajarkan kepada kita menghargai pendapat. Baik, menghargai pendapat itu. Dan juga Pak Kiai, kita ketahui bersama tadi Pak Menteri juga sempat menyanyikan bahwa kedepannya juga akan ada evaluasi agar ini juga bisa diminimalisir ya Pak Kiai ya. Ya, mungkin perlu ada dialog yang lebih intens ya, jadi supaya nanti kita mengedepankan kemaslahatan daripada kita menjadi perbedaan. Baik, terima kasih Pak Kiai, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Mohon maaf saya tidak bisa pantun ini untuk membalasnya, tapi tetap kita sama-sama berbahagia menyambut Ramadan 1447 Hijriah. Dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Catatan Demokrasi bersama rekan saya Andromeda Mercury. Saya Windy Belintonia pamit, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Sarung Al-Samsi.